salam dan bahagia. Ibu dan Bapak Guru hebat, saya Sulistiawati, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Semarang. Pada kesempatan ini akan mempraktekkan coaching dengan teman sejawat pada tahap pra-observasi. Kali ini saya bersama dengan Ibu Amelia Widianti SPD. Beliau mengajar kelas 11 OTKP, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran 1, pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana Kompetensi Dasar Pengelolaan Tata Ruang Kantor. Selamat menyimak. Bu Amel, terima kasih nih sudah mau bisa ajak bincang-bincang sore hari terkait dengan pengembangan kompetensi diri kita dalam pembelajaran di kelas, pengelolaan pembelajaran di kelas. Boleh ya kita sharing-sharing dikit ya? Bu Amel, terkait dengan pengembangan kompetensi kita di kelas, Bu Lis tuh ingin turut masuk ke kelasnya Bu Amel untuk melakukan pengamanan atau observasi. Kira-kira boleh nggak? Oh, boleh dong, silakan Bu Lis. Baik, terima kasih ya. Dan untuk kegiatan pengamatan itu boleh disampaikan lebih dulu tujuan pembelajaran yang mana yang nanti akan Bu Amel sediakan untuk diobservasi. Jadi tujuan pembelajarannya itu karena saya kan mau ambil yang tata ruang kantor ya, biasanya enaknya sih biar tujuannya itu memang untuk menerapkan siswa jadi tahu mana pemilihan officer itu sendiri yang akan diterapkan ketika mereka terjun ke dunia kerja atau suatu saat mereka tuh sebagai orang yang men-setting tata ruang itu sendiri untuk para pegawainya. Berarti tujuannya yang ingin dicapai Bu Amel adalah anak itu mampu menerapkan pemilihan tata ruang kantor yang terbaik seperti apa gitu ya. Iya. Luar biasa sekali ya untuk anak-anak kelas 11 nih ya. Iya, kelas 11. Kemudian area pengembangan yang nanti ingin Ibu capai ya seperti apa? Karena pengembangannya kan balik lagi ya tadi office layout, dimana kalau tata ruang itu kita pasti kalau versi OPKP atau administrasi kan hanya sebatas gambar ya, tulisan dan manual. Pada dasarnya anak-anak itu sekarang sudah tahu teknologi menulis. Jadi mereka pengen saya arahkan untuk memanfaatkan aplikasi atau mungkin semacam teknologi IT yang bisa untuk mendesain office layout itu. Ya mereka nanti produknya tuh bisa bikin denah kantor atau mungkin kayak penampakan layout yang sekiranya bukan hanya dalam bentuk kertas tapi juga bisa digital. Nah, luar biasa ya. Berarti Ini nanti di area pengembangannya ini macam-macam produknya ya. Pengennya Diferensiasi produknya ada ya yang dihasilkan anak-anak ya. Mulai dari tadi kalau desain biasanya layout manual, kemudian sama Bu Amel nanti akan diarahkan untuk pengembangannya ke aplikasi. Iya. Wah, keren-keren. Baik Bu, itu untuk area pengembangan yang ingin dicapai Bu Amel pada tujuan pembelajaran office layout ini bersama anak-anak ya. Nah, untuk mencapai area pengembangan ini Bu, strategi yang Ibu siapkan apa saja nih? Strateginya kayaknya sih mau pakai yang project based learning itu tadi ya, karena anak-anak kan sudah terjun ke dunia industri atau magang secara langsung. Secara tidak langsung mereka sudah mendapatkan visual atau gambaran ketika mereka bekerja itu apakah dengan buku pelajaran dengan kenyataan itu apakah sama ataukah tidak
sama. Kalau misalnya ada kesamaan atau tidak, mereka paling enggak tuh punya gambaran yang asik untuk harusnya tuh layout dibikin kayak gini nih biar untuk kerja, atau idealnya untuk ruang rapat harusnya layoutnya bentuknya seperti ini nih biar enak untuk jadi mereka tahu positif negatifnya suatu layout ketika kenyataan. Nah makanya untuk apa namanya tadi gue seperti untuk strategi itu anak-anak menerapkannya tadi setelah tahu di PKL seperti apa, kemudian dituangkan ke dalam apa namanya ya tadi bentuk desain produknya itu mereka menggambarkan secara langsung dan di edit atau dibuat versi mereka yang lebih baik gimana sih untuk tempat pengendalian. Wah keren, ini berarti nanti juga strategi PJBL ini, project based learning ini juga bisa menjadi area pengembangan diri buat anak-anak atas passion mereka masing-masing lewat ini ya. Dan ini justru malah bisa link and match dengan mereka saat berada di industri. Oh ini jadi ngomong Bu Amel ini sedang mengajar anak kelas 11 yang kebetulan belajar di industri dan juga di sekolah ini. Iya, jadi enaknya berarti cocok ini ya dengan PJBL-nya, project based learning-nya ya. Saya jadi nggak sabar nih Bu untuk ikut masuk ke kelasnya Bu Amel nih. Nah kira-kira kapan Bu saya boleh masuk? Mungkin karena setelah habis lebaran, habis libur ke Indonesia tanggal 27 tanggal 27 April ya. April 27 April habis lebaran ya Bu ya? Iya itu habis libur lebaran rata-rata kan anak-anak mungkin itu udah masa ramenya udah lewat tuh. Mereka yang di industri sudah gandro ya. Iya. 27 April mereka dikondisikan belajar di sekolah ya. Berarti nanti 27 April itu kalau saya lihat di kalender saya di Kamis ya Bu ya. Iya di Kamis. Baik, berarti Kamis 27 April nanti saya ikut ke kelas Ibu ya untuk mengamati apa yang Ibu sampaikan hari ini dan lihat excitingnya bersama anak-anak nih, menyenangkan kayaknya. Terima kasih sekali ya Bu Amel dan mudah-mudahan nanti strategi dan area pengembangan didukung dengan semua bahan yang dipersiapkan ya. Baiklah kalau begitu terima kasih untuk percakapan kita bincang sore hari ini. Nanti kita jumpa lagi di Kamis 27 April 2023 di kelasnya Bu Amel ya. Saya terus ya jam pertama ya. Iya, insya Allah jam pertama. Siap-siap. Terima kasih Bu Amel. Demikian tadi simulasi pra-observasi dalam supervisi akademik yang dilakukan hari ini Rabu 12 April 2023 bersama dengan teman sejawat saya Ibu Amelia Widianti SPD mengajar kelas 11 OTKP Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran 1 mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana Prasarana dengan kompetensi dasar penerapan pemilihan tata ruang kantor atau office layout. Akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi dalam kelas pembelajaran Ibu Amelia pada hari Kamis 27 April 2023. Terima kasih, salam dan bahagia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat
Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Sehat? Oke, alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Oke, Azalia, Cantika sama Dia. Ada 3 orang ya? Mendownload aplikasi yang dapat mendemonstrasikan secara langsung gimana sih bentuk ruangan kantor kalian biar bisa di-share ke teman-teman kalian juga. Bisa kalian bagikan atau kalian kalian tempat kerjanya yang menggunakan cubicle atau tertutup, boleh angkat tangan? Nggak ada yang tertutup? Siapa? Steffi, Dita. Siapa lagi tuh yang ketutupan? Siapa tuh sebelah Prima siapa sih? Oh, Gadisa, Abel. Siapa lagi? Karin. Oke, tertutup yang bener-bener ada sekatnya ya setiap satu meja dan ke yang sebelahnya ya. Iya, berarti sudah paham konsepnya tertutup. Enaknya apa, Rin, kalau di tertutup? Iya, benar. Tapi jangan, kalian lagi magang. Enaknya apa? Selain bisa private lagi ngapain? Enaknya apa, Rin? Apa, Del? Iya, betul. Yang keras bisa? Kerahasiaan dalam mengerjakan dokumen. Iya, betul. Adel. Kerahasiaan ketika mengerjakan sesuatu itu lebih terjaga. Terus kayak tadi dia ngomong lebih fokus deh. Yang mana tadi? Iya, Disti. Lebih fokus. Apakah benar tim tertutup? Iya, oh enggak. Lo pikir tos Steph. Iya, jadi tertutup itu bener ya. Paling banyak kelebihannya tuh bagian ini. Yaitu enaknya bisa menjaga privacy, atau kalian tuh sedang mengerjakan apanya itu nggak akan ketahuan sekalipun kalian lagi ngakses YouTube, Netflix atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tapi asal jangan terus asyik sendiri jadi anti sosial dan malah malah kalian tuh nggak fokus ke kerjaan kalian. Dan itu jangan. Mana yang tim untuk PKL-nya pakai yang terbuka? Hampir semuanya ya. Berarti kalian kalau lagi butuh apa-apa pasti bisa langsung nengok ke orangnya ya tanpa harus berpindah tempat ya. Menyenangkan nggak? Iya, jadi itu salah satu sisi positif dari kantor terbuka atau open space. Fleksibel nih ya perubahannya juga, dan pengawasannya itu juga lebih mudah. Kalau versi untuk pimpinan ya punya ruangan seperti itu. Tapi tetap ada bagian negatifnya. Bisa dibaca nggak negatifnya ini mana yang paling kalian rasakan? Bising, betul nggak sih? Ya ibu pun ibu kasih contohnya karena real kantornya ibu juga ya di TU. Kalian pasti kalau lihat Ibu Amel lagi kerja, ibu kadang ngidupin musik nggak sih? Iya, padahal ngidupin musik Bu Amel tapi kerumunnya tekan sebelahnya ibu kan? Iya, kalau orang yang memang terganggu dengan kondisi itu pasti bilang, atau mungkin ibu sendiri mengkondisikan agar dikecilin volumenya. Karena memang ruang terbuka itu kalian ngomong di pojokan nala di sini mungkin kalau sekerasnya sampai kayak toa mungkin si Rona akan kedengeran gitu. Jadi benar-benar kebisingan adalah hal yang tidak bisa dihindari ketika kalian di ruang open space atau terbuka. Itu ya. Kalian pernah lihat nggak ruang kantor berpanorama ini? Ada yang ruangan kantornya kayak gitu? Ada? Oh mahal. Iya betul, itu salah satu negatifnya ya. Ada nggak ruang kantornya seperti itu? Punyanya? Google. Oh iya, nah jadi ruangan ini biasanya tipenya bisa pakai si industrial, bisa pakai yang bohemian, atau bisa pakai yang tadi tipe-tipe yang mencolok tadi. Apa tuh namanya? Retro. Seperti tujuan ibu tadi ya, buat mendemonstrasikan gimana sih penataan ruang yang baik sesuai dengan keadaan atau kondisi perusahaan kalian. Tapi sebelum itu, ibu tuh mau lihat ininya nih, yang pengen ibu kasih. Sebelum kalian bikin denah, pastikan kalian tahu aktivitas apa sih yang kalian sering lakukan selain berdiri, duduk, bergerak. Aktivitas apa sih? Contohnya mungkin kalian sering
tiba-tiba mejanya disatuin buat ngadain rapat, atau tiba-tiba mejanya langsung dipisahin karena memang kalian duduknya memang harus terpisah, atau tiba-tiba ruangan itu tuh harus dikosongkan karena dipakai untuk kalian playground lagi untuk olahraga atau stretching, kayak gitu pernah nggak? Nggak. Oh pernah. Kalau di ibu dulu bener-bener yang kalau stretching tuh kita pindah ke ruangan yang kosong. Nah jadi kalian untuk hari ini pilih yang bagian denah lantai. Terus pilih juga tulisannya nanti memulai dari awal. Jadi di situ kan ada pilihannya tuh mau kotak, mau bentuknya asimetris, bulat. Jadi disesuaikan aja ruangan real kalian seperti apa. Tapi tenang aja kalau udah terlanjur pilih yang kotak nanti bisa ditambahin atau ditarik-tarik, Nduk. Udah yang sampai tahap situ? Oh, belum. Ya, kita sampai mana, Sobat Gadis? Benar, pilih yang kotak boleh. Ruanganmu kayak gimana? Bisa nggak? Oh, shoot. Udah sampai situ. Gitu ya. Nah, sekarang karena Ibu nggak ada video penampangnya ya, tapi di sini ada trialnya, Nduk. Kalian jangan, kalau di situ ada opsi pilihannya harus pakai Pro dulu, di close aja, kita cari alternatif untuk ditarik-tarik aja ya. Ditarik-tarik ruangannya maksudnya. Udah semuanya? Sampai ketemu kotak? Terus cara nambahin, cara ngedit-ngedit panjang, tinggi, dan lebarnya gimana, Bu? Di situ kan kalian bentuk layarnya kan kotak-kotak ya, kayak buku kotak kan? Tapi itu cuman garis, jadi itu garis bantu. Semisal kalian pengen manjangin, ngelebarin, cukup ditarik ada titik bulat di pojok-pojoknya, kalian tarik aja. Itu akan otomatis panjang, luas, lebarnya akan menyesuaikan. Bisa? Pintunya? Nanti pintunya otomatis kepake, Nduk. Gambar dinding contohnya ya. Ini kan nanti dia sampai akhir nih. Udah. Nanti di sini kamu tinggal tulisan dindingnya mana ya? Pintu. Ininya nanti bisa di-copy. Kalau enggak ya, pilihnya di-copy. Kopinya mana, Duk? Scrolling ke seluruh ruangan. Udah. Nih, jadi dia ruangannya nambah. Kayak gitu ya. Oke. Cara untuk menghapus garis atau kamar. Caranya adalah kamar atau garis yang mau kamu hapus, itu juga berlaku untuk perabotannya ya. Diklik, nanti ada gambar tempat sampah. Tinggal dihapus. Dah, sampai sini ada kesulitan? Ibu pengen kalian untuk mengeksplor dari aplikasi ini. Harapannya apa? Kalian bisa otak-atik sekreatif kalian. Soalnya dengan aplikasi yang sama, orang yang pakai beda, kadang hasilnya juga beda. Nah, yang Ibu pengen minta adalah dalam bentuk 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Sampai sini ada kendala? Nah, berarti apa yang sudah kita pelajari hari ini? Denah, layout. Terus layoutnya tadi disesuaikan dengan konsep, iya, atau tipe ruangan mana yang cocok dipakai. Ibu, saya mau konsultasikan ya, kayak kemarin itu sudah saya sesuaikan dengan pembelajaran sosial emosional. Terus ini saya pakai sintaks karena mungkin prosesnya beda ya, di discovery ya. Jadi di sini ini kan memang kebanyakan isinya hanya penugasan proyek, ngecek kesulitan, terus nanti ketulangnya kayak gimana yang di follow up. Makanya mungkin waktu yang di monitor sama penguji yang paling banyak, karena kayak jam penggunaannya sih, kalau misalnya itu kan harusnya ditargetin itu 20 atau dalam artian itu iya, satu kali pertemuan kan kadang bisa 2 atau bisa 4 JP misalnya tuh, jadi paling tidak tuh ini 8 kali pertemuan. Jadi apakah dengan menit ini langsung dialokasikan ke sekian di sini penelitian langsung disebutkan itu durasi waktunya sampai kapan gitu kan, proyek kan memang waktunya paling banyak penugasan pekerjaannya sih malam. Terus dari pelaksanaan yang
PJBL ini tadi, menurut Mbak Amel gimana nih hasilnya pelaksanaan hari ini? Ya karena hasilnya tadi kan harusnya PJBL pada dasarnya kan membuat ukuran kelompok ini. Karena anak-anak magangnya tidak dari tempat yang sama, jadi kelompok itu mungkin tidak saya lakukan seperti itu. Karena itu tugas sendiri, walaupun realitanya kalau di kelas ya anak-anak pasti saya minta kelompok biar hasilnya satu, tapi kalau yang ini biar satu-satu tapi nggak ada yang sama. Jadi kita masukkan kayak misalnya mereka itu tidak perlu anak yang bisa berani. Makanya kalau hasilnya kemungkinan nanti pasti akan banyak variasi sih tulis. Iya, diferensiasi beda-beda. Soalnya dengan mereka bikin versi mereka sendiri, saya harapkan mereka jadi ikut mengevaluasi teman-teman mereka. Jadi pas mau bagian ini kalau misalnya mengevaluasi dan pemaparan, mereka jadi saling berperan punya teman-teman itu. Oh asiknya ternyata kamu kayak gitu. Ya, ini harusnya gini deh, orang kayak gitu. Ya, kepinginnya akan melalui buat berhasil. Makanya di tempat untuk pengupload linknya itu saya buka aksesnya, jadi anak-anak bisa buka, guru kuliah juga masih bisa. Jadi anak-anak saya kasih tugas sebelumnya kelas buat kasih bayangan dulu. Setelah itu mereka videonya tinggal eksekusi tadi. Jadi bisa ini real beneran dipakai. Karena itu biasanya beneran. Keren. Berarti akan ada 36 hasil proyek juga ya. Jadi pengarah. Iya, itu saya kasih terus kan di sini. Jadi yang tahun lalu tapi ini saya masih menunggu. Soalnya kalau yang tahun lalu itu saya masih membebaskan jadi aplikasi, jadi masih ada yang pakai gambar versi Word, terus sama Pixar, atau macam-macam aplikasi lainnya. Kalau ini saya fokuskan ke satu aplikasi, berapanya karena menurut saya itu ada tempat aja transportnya, jadi tempel-tempelan kayak menurut saya ini yang paling real kalau mereka bisa terus makan Aplikasinya apa yang digunakan? namanya Planner. Jadi tampilannya tuh memang fokusnya kayak desain itu nggak hanya kantor yang bisa. Jadi di situ kita fokusnya hanya yang di lantai door design yang ini kita coba dimensi. Jadi dimensi kita bisa kayak jadi kita maunya kita kayak kantor nih. Jadi gampang kalian kasih dimensi atau cuma tanpa kayak gambar dimensi yang versi kayak Oh itu sebabnya tadi ketika praktek anak-anak lebih cenderung suka pakai gadgetnya ya daripada pakai sisi ya. Nah di PC itu kan kemarin saya sudah coba juga sih PC itu versinya benar-benar yang versi orang kerja arsitek beneran desain interior serius sungguhan. Kalau yang ini kan bisa palingnya anak-anak paling main-main tapi bisa gitu tahu. Makanya enak aja kan di sini barang-barangnya juga visualnya ada barang-barang furniture-nya sesuai dengan KD saya juga. Karena di sini ada order anak jangan kasih kasur ya, jangan kasih barang-barang sesuai kerjaan ya. Karena di sini barang-barangnya memang sebanyak sama anak-anak. Makanya tadi saya review dulu di bagian Saatnya jam 5. tiba-tiba atau ciri-ciri dari masing-masing. It's time to begin the field lab. Mereka kan suka explore tuh, maksudnya sebelum saya ajarin pun mereka udah coba-coba sendiri. Jadi di sini tinggal mereka ngereview tuh cara ngapain itu anaknya, cara nambahin dulu ini enggak, cara biasanya gimana. Jadi tinggal menyesuaikan aja enaknya sama anak-anak yang sudah melek tentang teknologi ya. Dan mereka kebanyakan sudah pakai smartphone, jadi itu sangat memudahkan dipakai dan nyambung juga sama hati saya.
Terus kalau sudah seperti ini, endingnya, produk akhirnya apakah dalam bentuk digital planning atau juga diwujudkan dalam bentuk yang lainnya. Kayak market gitu. Kalau market kayaknya nggak sih boleh, soalnya itu butuh banyak waktu juga dan juga butuh banyak biaya. Jadi saya nanti endingnya seperti ini, yang saya harapkan juga. Anak-anak nanti selain mereview ruangan mereka sendiri, nanti mereka juga ngasih masukan tuh pemikiran mereka ketika bikin kayak gitu, bikin penyusunan konsep dan juga pakai layout itu harusnya kalau perusahaan ini tuh gimana sih? Ini kayak itu layaknya ada di situ. Jadi nanti hasilnya mereka tuh kayak kontextual dulu yang berisi apa namanya tampilan tampak gambarnya, terus internet realnya kalau itu benar-benar direalisasikan. Nanti mereka lakukan. Saya di bagian bawah itu saya minta mereka review. Itu harusnya kalau bilang apa sih itu apa sih dari seperti itu, kurangnya juga apa. Terus nanti saya minta anak-anak itu cara menyelesaikan si kurang itu apa dari bawah. Saya minta saran mereka. Mereka di masing-masing itu tahu cara proyek mereka tuh benar-benar ada tujuannya, ada hasilnya berapa. Saya senang nih. Bu Ana terus refleksi Bu Ana terhadap kegiatan pembelajaran refleksinya ya ini sih anak-anak nantinya bisa punya gambaran sih yang paling utama, gambaran cara visual. Kalau mereka bisa buat apa apa dan juga nanti mereka bisa membantu mengatur atau memberikan masukan ke perusahaan yang akan mereka tempati ya. Ruangan itu mereka pakai konsep apa biar suasana dan juga mereka bisa membantu memperangkat tentunya karena tahu konsep yang dipakai seperti apa dan penataan tata ruangnya itu jadi lebih menentukan kondisinya kondusif untuk rencana tindak lanjutnya rencana tindak lanjutnya seperti apa? Rencana tindak lanjutnya selain anak-anak itu tadi sudah berhasil diimplementasi seperti itu ya, saya harap mereka punya keberanian siapa tahu bisa mengaksesnya dari itu atau menyediakan apa ya tenaga untuk saya bisa kok beda-beda, saya bisa kok kira-kira gambar untuk kalian mau buat apa kalau desain mungkin suatu saat kalian tidak usah yang kafe gitu mungkin tempat-tempat lainnya yang sekiranya mereka tuh sudah ada bayarnya gitu karena jadi fasilitasnya kan nggak desainernya tuh nggak hanya diterapin di tempat kecil itu desain kafe kamar mereka sendiri dan juga berbagai tempat yang sekiranya itu nggak ditempatin mereka sendiri. Itu bisa jadi peluang usaha juga buat anak-anak. Jadi aksi namanya aksi anak-anak juga selesai desain kantor desain Iya, betul. Jadi Bu akan menyampaikan aktivitas pengembangannya inginnya nanti ikut pelatihan biar ada dengan sakras gitu ya. Iya, cuma jawabannya biasanya tetap dalam setiap tahun kan ada gitu. ada, tapi bukan ke dalam cara ini ya sih, bukan cara penyusunan atau cara undang-undangnya, tapi cenderung ke sistem yang dipakai aja kayak input barang, masukin nomornya, berapa nominalnya, jadi itu kembali lagi ke yang pelaporan bukan pengembangan ini tuh harusnya ada itu harusnya barangnya sudah kasih ini enggak seperti itu laporannya. Berarti kalau ingin ikuti pelatihan yang sarkas itu tujuannya untuk apa? Iya, untuk semakin biar anak-anak itu gambaran yang saya omongkan atau saya sampaikan di depan kelas itu nggak cuma berbasis berdasarkan bahasa Indonesia. Saya pengen anak-anak tuh kayak
punya bayangan yang benar-benar ternyata beneran ya kayak gitu tuh ada di dunia kerja. Ternyata yang dulu itu ternyata ada yang sama ya penerapannya ketika di dalam luar kelas atau di dalam sekolah, biar anak-anak tuh nggak cuman sekotak buku aja tuh kalau nanti dengan semua yang kita jadi anak-anak bisa cara memberikan mereka nggak bosan karena tekstur banget kan, ini capek kalau lihat anak-anak tuh kalian bisa buka buku ini dibaca kalian tak tahu kan berarti kalau kebutuhannya tujuannya seperti itu, Anda mesti juga punya target waktu ya, kira-kira kapan pelatihan itu harus terpenuhi. Nah, kira-kira punya target nggak pelatihan itu diwujudkan? Kalau target pasti ada setiap satu paling nggak ada satu yang bisa ditanggapi. Makanya mungkin kalau semester ini saya memang belum banyak sih belajar masalah pada kita ya saudara aja. Tapi paling nggak setiap 6 bulan sekali itu saya pasti update. Soalnya kan desain negara itu banyak banget yang barang-barang apa juga klasifikasinya itu paling banyak orang yang harusnya tempat kita sekarang modernnya kayak gini. Soalnya sekarang aja ada virtual room dengan video itu nggak hanya yang fisik aja tapi secara yang lain juga ada aja. Jadi ada semester paling nggak tiap semester sekali ada bahan yang bisa saya bicarakan untuk semester selanjutnya. Jadi kalau ini itu bulan April di semester ini mau diwujudkannya di dan berwujudnya di semester depan. Soalnya Juli ya bulan Juli ya. nanti Kalau dari sekolah kalau di sekolah mungkin berhubungnya dengan kan kakak di kampus kan banyak tuh, termasuk kemarin saya sudah dibeli kata center bekas. Jadi kemarin saya memang request karena ini kan jadi juga ke kelas iya saya ke memang kepala sekolah. iya karena pengajuan jadi K3 memang butuh apa nih apa namanya kapal sarnas butuh apa, terus saya butuh mesin tapi mesin yang sekiranya itu di sekolah juga bisa pakai kalau saya fotokopi atau misalkan itu kan semuanya nggak ada tempat slider itu kemarin juga sempat nyari ternyata ada cuma ini masih mau bangun terus saya iseng bilang ke bapak seperti itu terus bapak marah-marah bilang Jadi selain kepala sekolah memang iya ketua kan itu sekolah ketua jurusan terus siapa dong yang masuk banyak ya tentunya ya. Baik Bu Amel, di akhir nih namanya akhir nih. Dari percakapan kita ini tadi yang sudah berjalan dengan baik ini, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu Amel pada kegiatan pembelajaran? yang diperbaiki jelas karena cara penyampaian saya kan kadang mungkin masih terkesan tergesa-gesa ya, dan juga saya belum mendapatkan keyakinan kalau anak-anak tuh semuanya ya paham. Jadi saya butuh validasi juga sih sekarang ini dalam bentuk penilaian secara langsung setelah penjelasan atau di langsung penjelasan apakah yang saya sampaikan sesuai dengan gambaran yang mereka dapatkan. Terus apalagi tadi yang Ya, bahkan sih saya pengennya dengan pembelajaran ini saya juga bisa ngasih variasi yang lain, nggak cuma lewat aplikasi, nggak cuma lewat upload tugas, tapi juga pengennya ada dokumentasi. Tapi sayangnya kan karena memang anak-anak 6 bulan ini dibagi ya waktunya di rumah itu, makanya di bagian itu mungkin kita
perspektif lagi dengan menggunakan grup WhatsApp aja atau grup chatting yang sekiranya anak-anak bisa menanggapi barang-barang. Mindfulness dapat, pemahaman dapat, berarti Iya. pembelajarannya Bu Amel. Iya. Oke, berhasil. Iya. Karena tadi memang anak-anak ketika di akhir pembelajaran itu kayak sepertinya karena tadi saya sudah pulang balik dia langsung ketika detiknya tadi kan udah terlewati itu, makanya ketika di akhir saya pasti ada kesulitan, ada belum paham, kayaknya mereka udah cukup karena udah diputar gitu ya. Jadi artinya ini nggak mengevaluasi dong. Ya, Evaluasi yang mengevaluasi Bu Amel sendiri ya. Iya, ya tadi sih karena Berarti Bu Amel sudah tahu posisi tadi dari pertanyaannya Bu Amel sendiri yang cara ngajar saya benar atau tidak ya. makanya saya sih. Terus ternyata endingnya di akhir Bu Amel juga tahu hasilnya, ternyata apa yang disampaikan di tujuan awal dengan yang dicapai oleh anak-anak match, cocok gitu ya. Berarti bisa dikatakan pembelajarannya Bu Amel berhasil. Berarti pertanyaan Bu Amel di depan sudah ketemu ya jawabannya sendiri ya. Ini jawaban berarti saya itu. Ya, alhamdulillah setidaknya Bu Amel tahu kendala atau persoalannya yang dihadapi di dalam proses pembelajaran di kelas seperti apa. Endingnya setelah berproses ternyata ketemu sendiri juga solusinya harus gimana gitu tadi, sehingga Bu Amel juga menyampaikan saya harus ngerem gasnya gitu ya. Harus lebih kreatif. Dan berarti Bu Amel juga bisa menemukan sendiri kata-kata kunci untuk membuat pembelajaran Bu Amel sendiri bermakna gitu ya. Bukan tulis Saya jadi yang menemukan persoalan Bu Amel sendiri, akhirnya yang menemukan solusinya juga Bu Amel sendiri. Itu sejatinya tidak ada masalah yang tidak teratasi. Baik, so di akhir karena tadi di awal itu Bu Amel bilang, saya kok berasa seperti di evaluasi ya. Sekarang masih berasa seperti itu. masih Walaupun evaluasinya ditemukan sendiri, semua ditemukan sendiri, tapi rasa itu ada. masih Ya? ada karena Mengapa? rasa evaluasi itu muncul ketika ada orang asing yang masuk di pembelajaran saya. Jadi saya bukan murid dan juga bukan pengajar, bukan waktu saya ngajar nih. Makanya anak-anak langsung ketika tahu visual langsung bersikap orang asing ya masuk dan langsung mengikuti pembelajaran yang bahkan bukan saya kalau kita itu anak-anak kan merasakan baik itu sih. Makanya itu sih yang masalah kita tuh diawasi, dievaluasi dan kayak Berarti kita mesti kolaborasi nih untuk pembelajaran di semester berikutnya. Maybe kita bisa kolaborasi tuh supaya tidak jadi orang asing gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Amel. Dan sekarang udah lega ya. Iya. Baik, terima kasih ya untuk bincang-bincang kita hari ini dan juga untuk pengalaman pembelajarannya yang luar biasa. Semoga tetap semangat untuk membersamai anak-anak SMK yang luar biasa. Terima kasih ya.